ngantai Oke, assalamualaikum ini dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Enggak. Kali ini kita akan ngevlog di bumi perkemahan Sadamanta, Enggak. yaitu di bumi perkemahannya SMP 2 Cawi Gebang. Mohon maaf ini kayak gelap banget ya, karena cuacanya malam, dingin banget. Kali ini saya ditemani oleh Anton, Kak Aris, ada Kak Teddy, Ayo. Kakak Pramuka, salam Pramuka. ya. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Kuaran Cawi Gebang. Langit biru tenda terpancang di tiup sambayu, api menjilat-jilat tanam diri raya, membawa kemana dalam impian. Oke, alhamdulillah malam ini kita berkumpul masih di channel Kuaran Ciawi. Oke. Salam Pramuka. Salam. Oke, kita ada di Sadamantra, bumi perkemahan Sadamantra. Kebetulan ini ada kegiatan perkemahan yang dilaksanakan oleh SMP 2 Cawi Gebang atau Spedanci ya. Spedanci. Oke. Ceria. Oke, tadi juga kita sudah menyaksikan prosesi acara api unggun. Ya, api unggun yang luar biasa ya. Luar biasa. Gak ada petasan alhamdulillah. Nggak ada petasan. Artinya sudah dimanjakan dengan Penampilan anak-anak. sedikit tradisional dan sakral kayaknya. Sakral ya. Tadi judul Petasan pun udah bagus. udah bagus ya. Iya, udah terwakilkan lah. Iya. Memunculkan budaya yaitu Ruhak Pajajaran. Mengangkat tentang sejarah Pajajaran. Ini beliau penggagasnya nih. Nah, ini kebetulan Kak Bagusnya datang alhamdulillah. Podcast ini. Kita akan berbicara tentang Konsep tadi itu. Tengah dong. api unggun. Konsep api unggun Kak. Tadi kita akan berbicara. Sebetulnya kita akan berbicara karena ini malam nih kan ya. Malam kemudian biasanya setelah api unggun itu acara unggun biasanya ada jalan malam. Gitu kita bahas nih kan. Luar biasa nih kayaknya. Malam-malam itu kan konsep awal itu adalah berarti sudah menyatu dengan konsep acara semua ya. Ini kami mengangkat keren, mandiri dan istiqomah. Istiqomah di sini berkenan dengan karakternya. Keren supaya ini kan tidak hanya reguler yang ada di sini adalah aktualisasi juga ada di sini, makanya kami mencoba bermain kemah ini bernuansa pramuka tapi tidak dibebani dengan tek pram dulu. Kemah di sini anak-anak bermain tetapi mandirinya masak sendiri, terus bongkar pasang tenda sendiri, menyiapkan alat-alat sendiri. Ini proses ini kemudian itu untuk kebutuhan makan Kak. Kebutuhan makan mereka sendiri-sendiri dalam artian satu regu dikoordinir oleh regunya masing-masing, dan mereka diwajibkan itu masak nasi dan memodifikasi makanan-makanan yang dibawa itu dimodifikasi bagaimana caranya bisa bertahan hidup ini. Nah, ini yang menarik Kak menurut kita ya. Menurut saya menarik karena di beberapa perkemahan khususnya di Pramuka ini udah ada karena kemajuan zaman entah apa sehingga
makan juga disiapkan oleh food grab. Iya, iya. Nah, Apa itu ya? Itu masuk bumi perkemahan. Menurut Iya. saya ini menarik sekali sehingga dimunculkan kembali bahwa anak-anak itu perlu kemandirian. Di situ justru ada pendidikan yang sangat luar biasa. Ya, ada beberapa hal yang menarik juga. Saya selaku pembina di lapangan dan teman-teman, ada anak suka kalau ini membuat tungku perapian karena di rumahnya tidak ada sejenis itu. Sudah Jadi tidak ada ya, asing hampir ya. 60% di rumah-rumahnya itu tidak mempunyai tungku dan kayu bakar ya. Nah, sehingga biasanya kayu itu kemarin itu berlebih. Sekarang walaupun bawa itu sempat beli ya, untuk api unggun Kekurangan. beli berarti kurang. Nah, ini berarti saya mengevaluasi bahwa anak-anak menggunakannya dan mungkin yang belum bisa itu mandiri 100% dalam artian tidak orang tuanya ini harus kerjasama juga dengan orang tua. Kami sebetulnya melarang untuk dijenguk, bagaimanapun misalkan berasnya hilang atau yang lainnya hilang dan lain sebagainya, itu bagaimana cara bertahan hidupnya gitu ya. Ya, jadi tidak ketergantungan. Nah, dalam hal ini mungkin orang tua juga belum bisa melepas anaknya dikarenakan keseharian di rumahnya adalah seperti itu. Maka ketika melepas seperti ini, kekhawatiran, ketakutan itulah alamiah dari seorang. Nah, barusan juga ketika menjenguk itu ada beberapa edukasi kepada mereka, dan tiap guru pendamping itu mempunyai nomor-nomor orang tuanya ya. Jadi ketika urgen dan lain sebagainya menelepon dan dikasih pinjam dulu ya. Nah, ini saya menarik juga nih Kak Anton, kenapa saya di sini bebas HP. Jadi tidak ada HP anak-anak itu ya, tidak membawa HP. Ternyata anak fokus. Saya ini mungkin mohon maaf ini dari ketika saya memberikan materi di Aliklas ya, Aliklas kan tidak ada HP di sana, fokus. Ternyata anak-anak juga fokus pada kegiatan ya. Nah, kalau anak-anak bawa HP itu jam 11 itu belum tidur. Nah, sekarang sudah siangnya lelah dan lain sebagainya, ketika malam itu sudah tidur ya, karena tidak ada kegiatan-kegiatan di HP itu. Nah, itu mungkin menarik juga, ada beberapa pembelajaran buat kami selaku pembina di lapangan ini, dan ada beberapa yang jadi ide juga ya. Nah, anak tidak bawa HP, ada yang di luar ini ya, tali rapia ya, yang lucunya tadi ada disebut yang lucu oleh Pak Kepala. Tali rapia itu ini dibuat layangan sore-sore itu anak-anak, dikarenakan ya sore pada dasar itu break dulu kan, tidak ada kegiatan, dia main layangan dibuat sendiri ya, unik. Maka tahun depan saya akan tahun depan dalam perkemahan itu akan ada lomba membuat layang-layang dan silakan ada kreativitas di sana, tampilan, dan ini sangat menarik. Nah, sini kegiatan-kegiatannya tadi sudah disebutkan, tidak ada materi kepramukaan yang berat, dikarenakan di sini bukan, kalau yang lain itu DKP, tidak semua reguler ya. Kami melaksanakan blok ini adalah diantaranya adalah aktualisasi, yang mana dihadiri oleh atau pesertanya ada yang paskibra, ada yang berbagai eskul. Mereka kan ketika dibebani seperti itu mungkin mereka bukan nolak ya, tapi merasa tidak siap, akhirnya tidak bersemangat untuk mengikuti. Maka kami dari game sampai jalan-jalan itu tidak ada materi-materi yang berat ya, paling juga hanya mensyukuri alam, jalan-jalan mensyukuri alam dan mencari rute bagaimana bisa bertahan hidup ketika jalan ya. Ketika berjalan pulangnya tidak bisa pulang ya, pas baliknya tidak bisa pulang karena itu pembekalan yang sederhana seperti yang diterapkan pada mereka. Juga dan juga mereka itu bisa bersosialisasi dengan
dengan warga sekitar dan lain sebagainya. Seperti ada kiriman boleh untuk yang lucunya ada kiriman boleh dari warga untuk anak-anak gitu. Nggak tahu apa sosialisasi mereka kepada warga ketika sholat gitu kan, ketika sholat asar kan sholat asar rata-rata di luar nggak berjamaah di sini. Kalau maghrib dan isya berjamaah di sini. Itu sementara. Jadi kembali konsep ini kembali ke alam, bagaimana mereka kembali ke alam. Kebetulan di sini juga lingkungan masyarakat, bagaimana mereka juga bersosialisasi dengan lingkungan tanpa bukan kita membelakangkan teknologi, bukan, tapi bagaimana anak itu menyatu dengan alam, bisa bersurvive, gitu. Bisa masak sendiri, bisa membangun kebersamaan bersama regunya, kerjasamanya, itu mungkin yang sangat luar biasa. Yang saya sampaikan tadi itu, ketika makan mereka seperti apa ya, ternyata konsep-konsep kembali ke alam itu yang dimanfaatkan. Luar biasa, Kak, bagus itu, mantap sekali. Tadi ada jalannya, seperti jalan mereka tadabur alam. Nah, setelah ini ada jalan malam nggak nih kan? Nggak ada. Nggak ada. Kan biasanya nih Kak, biasanya di kepramukaan ada. Ini kan saya mengambilnya penggalang usia segini rentan dan lain sebagainya, terus kondisinya sudah lelah dan lain sebagainya. Saya juga bukan anti jalan malam, bukan anti jalan malam. Di sana ada beberapa pembelajaran selain bagaimana mengatasi gelap, bagaimana mengatasi hewan buas ketika malam dan lain, menghadapi cuaca itu kan baik. Nah, mungkin untuk penegak bisalah gitu ya, tapi ini kan penggalang. Juga penggalangnya kan tidak terap dan rakit. Ada juga ramu yang mungkin kebiasaan di rumah atau kebiasaan ininya masih takut, dan ada unsur ditakuti oleh orang tuanya. Jadi ketika gelap itu ada hal-hal seperti itu. Nah, itu menarik sekali ya. Tertanam dalam benar bawah sadar itu. Poek eta. Ayo naon eta. Kan luar biasa Kak Bagus, betul mungkin karena memang kan ini golongannya juga kan, kalau di pramuka kan usia ada golongan. Di golongan anak-anak muda ini, golongan muda ini mungkin tidak relevan mungkin kalau di penggalang. Nah, kita berbicara golongan dewasa nih barusan. Biasanya di dalam dunia pramukaan itu ada diantaranya ada kursus mahir tingkat dasar, kemudian ada lanjutan, nanti ada sebagainya. Nah, bagi orang-orang dewasa jalan malam itu masih ada nih, kata dia. Nah, itu berarti memang sudah relevan ya Kak? Nah, itu sebetulnya apa sih Kak tadi? Ada jalan itu, ada pengalaman nggak ketika saya jalan waktu malam? itu penasaran Kak, pernah ikut KMD di Kodim. Saya tuh karena memang berangkat dari penasaran, saya nanya. Pertanyaan ini memang udah saya tunggu-tunggu jawabannya. Saya nanya kebetulan ada pelatih Kodim tuh. Sebenarnya di perjalanan malam ini berangkat dari mana? Kata pelatih Kodim itu sejarah awalnya gimana? Ternyata itu diambil dari memang untuk menumbuhkan nasionalisme, yaitu gerilya itu. Berarti kan memang dulu para pejuang itu belusak-belusukan, kemudian ke hutan segala macam. Cuman sekarang dinotabenekan ke makam. Nah, itu mungkin salah satu jawabannya memang membuat saya penasaran, jadi tidak lagi. Jadi ada gerilya Kak. Itu. Cuman kalau dari sisi kepramukaan, apakah itu diangkatnya atau memang untuk pembelajaran apa gitu, atau memang untuk mengingat mati atau gimana Kak itu? Nah, mungkin sebetulnya menurut saya, maaf ya ini menurut saya nggak tahu. Sementara kan belum jelas aturannya dan sebagainya. Itu hanya mengangkat dari kebiasaan dalam acara itu. Betul. Suka ada seperti itu. Kalau misalkan tidak ada itu hambar. Betul. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan esensial seperti itu bisa, menurut saya itu bisa diganti dengan misalkan renungan mendekatkan diri bisa, betul atau misalkan sholat malam seperti kita dulu betul, sholat malam misalkan untuk merenung bersama. Betul. Nah, bisa diganti, tidak harus seperti itu. Mungkin kalau itu hanya media atau cara saja ya. Tapi harus juga ada penjelasan, jangan tergelincir gitu ya. Iya, betul. Tergelincir bahwa makhluk
disebut halus tapi ada gitu kan ya, seperti itu. Betul ya, ya. Iya, nah itu bisa tergelincir kalau misalkan punya bekal dari rumahnya. Betul, tadinya tertanam seperti itu ya. Akan tertanam terus, Betul. tertanam terus. Bahwa di pohon yang besar, di kegelapan, Betul. di air yang gemercik, itu Iya. pasti ada. Nah, Iya, itu iya. kan prasangka saja. Betul, kan ya. Sugesti ya berarti ya. yang tertanam di sini. Nah, akhirnya kalau tertanam seperti itu, ketika camping malam, apalagi malam Jumat kemarin ya, Iya. ya, pas malam Jumat kemarin ini ada lucu, memang ada yang lewat, Ah, cahaya yang lewat, oh, ya. karena kan kritis, apa itu? Kata pembina itu meteor. Ya karena belum tahu apa itu kan. Iya. Kalau misalkan kata orang sini tuh kamang-mang dan lain sebagainya kan, kalau anak kan kritis, kamang-mang itu apa, bisa apa, terus kan akan panjang gitu kan. Betul, akan panjang. betul. Nah, takut salah menjelaskannya. Iya. Jadi Salah cukup menjelaskan. dengan logika aja, dengan jangkauan pengetahuan di Iya, IPS, geografi betul. dan lain Iya, sebagainya, biologi, ya. bahwa itu adalah meteor. Meteor. Nah, ketika jalan malam seperti tadi, kalau misalkan anak penggalang sudah ada benih tadi di bawah sadar atau Iya, di bawah dalam nalar bawah sadar, mereka. betul. Ketika malam itu istilahnya kesurupan ya, Betul. kesurupan. Nah, kami menyebutnya ini tidak percaya di sini, tidak percaya ada kesurupan. Iya. Itu hanya kelelahan. Kelelahan, Kesurupan itu paling seberapa persen lah gitu. Nah, saya sependapat dengan kemarin pembina Patriot bahwa nasi itu wajib, ya. Ya. Es kurangi. Betul. Alhamdulillah ini hanya sakit bawaan dari rumah. Sakit bawaan dari rumah, anaknya ingin camping. Betul. Dan saya langsung kontak dengan orang tuanya, kalau ada apa-apa tolong ke sini. Ya siap. Ada 2 orang dijemput. Nah, mereka nasi tiap hari, alhamdulillah tidak ada yang Tidak gerbek sakit ya. karena itu masuk angin dan Betul. sebagainya. Kondisinya Itu kuat berarti menurut ya. para pembina di sini. Riwayat kesehatan. Ya, riwayat kesehatan dari rumah. Dibawa dari rumah. Nah, kembali lagi kita ke pengembara malam nih, Kak. Coba Kak Aris gimana nih menurut Ya. Kak Aris versinya? Pengembara malam malam. tadi. Tapi memang garis besarnya semua kegiatan punya konsep tersendiri. Ya. Ada kita sholat malam. Iya. Iya. Ada pendekatan dari sisi militer mungkin ya, yang diadopsi dari militer, bahwa itu adalah salah satu kegiatan menumbuhkan cinta tanah air, nasionalisme, bahwa para pejuang dulu itu ya mereka melakukan gerilya, artinya berani mereka. Yang mereka hadapi adalah musuh, bukan makhluk halus sebetulnya. Tapi menurut Kak Aris gimana nih, Kak Aris, pengembara malam nih? Kalau menurut saya untuk jalan malam itu menguji mental aja, menguji mental aja, itu aja. Jadi kita berpositif thinking bahwasanya kita ya sebagai pramuka itu kan Raja Muda Karana, ya harus mentalnya mental baja, harus kuat gitu. Gitu aja sih menurut saya, mentalitas. Jadi membangun mungkin mentalitas. mengikis Iya. rasa takut ketika memang dari awal tadi ditanamkan yang ketika ada gelap, kata orang tuanya nanti ada setan, itu dikikis, dicoba. Tapi gak tahu tuh ketika memang kegiatan itu berhasil, syukur yang ada gitu kan, berarti mentalnya sudah terbentuk. Iya, betul. Itu bisa gitu, berarti bagus acaranya. Coba Kak, Nah ini pengalaman. pengembaraan malam dong. Iya, Khususnya memang ya baik, Kak, terima kasih. Ya, Kak, terima kasih. Dia sedang sibuk tahu. Ya, kalau menurut saya sih jelajah malam itu ya tadi sama kayak Karis gitu ya, menumbuhkan sikap keberanian gitu. Tapi yang saya juga sempat mikir, kenapa sih harus ada gitu ya? Padahal itu tempat yang sakral. Mungkin kalau misalkan Makam itu, makam itu ya? Makam. Nah kan ya biasanya Kakak udah ngalamin nggak? jelajah malam ya kan. Kalau Biasanya kalau malam ini jelajah ada, malam, mau ikut gak Kak? ya boleh lah. Kalau jadi panitia saya Siap. oh boleh. Tetangga gitu. Tetangga, ya. Kaget gitu. Iya. Jadi gimana? Kayak yang nih. jadi masalah itu kenapa sih harus ada gitu ya? Iya. Padahal itu tempat sakral. Dan kalau misalkan kita tahu mungkin ya dengar jeritan mereka
yang lewat di makam itu ada yang sampai nginjek, ada yang sampai nisannya patah segala macam. Mungkin yang di bawah teriak, woi woi mana? sehingga etika untuk masuk Ke makam itu mungkin dilanggar gitu Iya. kan. Jadi kita tidak boleh melangkahin, tidak boleh menduduki, bahkan sampai itu nisannya sampai Ya ada yang patah ada ya. yang lumpuh. Bahkan sesudahnya itu banyak bekas lilin yang nempel di makam itu. Ya mungkin yang kalau mereka bisa ngomong gitu ya. Ini main dong di kotoran. Cuman ide gilanya itu biasanya panitia ide gilanya nyiapin, ada artis-artisnya, itu kan ide gilanya. Sehingga ketika penggalang atau penegak itu menjadi tradisi. Ya dulu juga kayak gini, terus sambung-sambungin, itu ngikisnya susah kan Ton? Iya. Itu Ya berarti tradisi-tradisi yang ya harus kita, tadi kata Bagus, memang harus punya konsep yang jelas. Jangan sampai terjerumus tadi ya. Harus jelas ketika kita ada pengembaraan malam, jalan malam, konsepnya apa. Pertama mungkin kalau kita ambil dari sisi kemiliteran tadi yang itu ada bahwa pejuang-pejuang dulu, kita orang-orang dulu mereka bergerilya malam hari. Keberaniannya itu harus ada. Kemudian dari sisi pendekatan mungkin tadi kalau secara religius mungkin bisa saja dirubah mungkin dengan adanya sholat malam. Kemudian tadi Kak Aris menguji mental, ya bisa saja menguji mental. Keberanian itu harus tumbuh. Ya Kak Asep sudah luar biasa mentalnya di pramuka dewasa. berarti Sudah biasa. tugas Kuaran ini untuk menyampaikan, membina gugus depan tuh. Iya kita sama-sama aja. Bahwa seperti tadi tradisi yang mungkin lost konsep. Kenapa dia itu harus ada? Artinya turun temurun kayak seperti dari isengnya dari pelatih dan segala macam pembina gitu ya. Nah mungkin itu iseng-isengnya begitu. Sehingga konsepnya dilupakan. Jangan lupa konsepnya kita pakai yang tadi lah, konsep-konsep militer, konsep keberanian, konsep religius dan segala macam. Kita kalau bisa ngomong mah di makam baru ngomong kayak kena raha kan dia gitu ya. Main kan main. Tapi ada kejadian yang ini ada Di luar logika ya. Waktu kemah itu kan saya sering di Mandala itu pas di makam tiba-tiba itu ada yang melempar ikan yang tinggal tulangnya aja gitu, dagingnya udah nggak ada. Tapi ikan mentah apa ikan matang? Kayak habis makan ikan cucuknya cuman utuh gitu. Enggak, maksudnya itu ikan bakar mateng apa ikan atau mentah? ikan mentah. Masih ini Salam ikannya pramuka itu. kakak sini kak sini kak. Ini harus ada diluruskan. Yang bisa. Ini kita lagi berbicara konsepnya apa, bukan konsep apa tadi? Temanya kita tentang jurit malam Pengembaraan. Tadi ada Kak Teddy dengan pengalamannya ketika kursus mahir yang sumbernya dari militer ya. Militer bahwa itu adalah berdasarkan gerilya untuk menemukan rasa nasionalisme. Kata Kak Aris Itu kalau tadi saya menumbuhkan mental. uji mental. Kata Kak Teddy, Kak Asep apa gimana tadi? Apa ya? Lupa saya. Tempat itu sakral. Kenapa harus ke makam? Mungkin yang punya Kamangmang bisa cerita. Ya punya kamar. Silakan kakak. Kamangmang. Ini tentang konsep. Tadi kalau kakak Kuaran sudah dikatakan di sini tidak dilakukan perkemahan sekarang. Kenapa? Karena memang penggalang ya, jenjang ya penggalang itu mereka tidak ke sana. Tapi di pramuka dewasa, nah itu mungkin dilakukan. Ya. Coba pendapat. Kalau menurut Tatang Sutarman, Siapa itu kan? pembina zaman Tekotok dulu. Susah cari. Gimana? Jadi memang yang pertama untuk jurit malam itu disesuaikan dengan usia peserta didik gitu ya. Kalau misalkan anak kelas 10, kelas 7 ya yang mungkin levelnya rendah. Kemudian begini, Kelas 7 itu di penggalang berarti. penggalang ya. Penggalang. Jadi kalau misalkan yang salah mindsetnya adalah jurit malam itu ajangnya nakut-nakutin. Ya, itu. Yang tadi tradisi pembina itu ya. Ya. Betul, nah panitia tuh gitu. Padahal dari mulai cara membangunkan, kemudian dari ketika harus melewati sebuah tempat yang mungkin sepi dan lain-lain, mungkin
itu Nah, ini kejadian juga. Ini Ceritanya ada kesurupan kan? bisa apa namanya ya? ini nih ceritanya terlalu ini ya. Ini apa ngomong banget? Oh enggak. Oh, enggak. Jadi kadang-kadang kan suasana lelah, Betul. Nah, itu. berpikirnya dia berpikir overthinking, Iya. itu akan membuat orang mudah kehilangan kesadaran. Betul. Gitu. Jadi untuk siswa-siswa penggalang mungkin ya belum terlalu urgent banget diterapkan Ya, di malam di gitu malam. ya. Kecuali mungkin di penggalang terap mungkin, tapi levelnya lebih rendah gitu, lebih rendah. Dengan satu tujuannya bukan menakut-nakutin, tapi itu tadi menimbulkan rasa nasionalisme, Ya. kemudian ngingetin bahwa kita itu Bakal mati. Betul. Betul. Gitu. Muhasabah Itu yang diri harus ya. diberikan, ditanamkan di pada saat kegiatan itu Betul. kepada panitianya. Jadi tidak ada istilah Barito aing dikit. Nah, itu tadi tradisinya. Ya, itu lost konsep. Itu kayak ajang balas dendam. Nah, betul. Hilangkan Kalau itu, gitu, dikit-dikit hilangkan lah. itu. Terus ya untuk penegaknya ya justru lebih ditingkatkan lagi. Tapi ingat bahwa jurit malam bukan ajang untuk nakut-nakutin. Tapi menumbuhkan keberanian, Ya. menumbuhkan percaya diri. Ya. Ya. Jadi tidak di makam itu seperti pasar malam. Betul. Hingga mengganggu ya guys ya. Kalau Iya. kalau bisa ngomong kata Kasep tadi, itu tempat aing sih Itu kan. Itu sih sebetulnya mah kalau menurut saya sih. Masih inilah masih layak untuk diterapkan, cuma itu tadi kembali ke tujuan awalnya awal, apa. betul. sampai hilang Jangan sampai konsepnya. konsepnya hilang gitu. Wah, ini kebetulan sekali kayak itu ada. Kecapean. Itu kelelahan. Tadi Kelelahan, menurut capean. ini ya ke pembinanya di sini sekaligus ke Kuaran, Tiba-tiba dia mati, tiba-tiba dia mati. lampunya mati. Kelelahan. Kelelahan. Jadi kita positive Artinya thinking. kalau untuk anak-anak di usia penggalang itu jangan lepas dari Kontrol. makanan pokok. Makanan pokok, ya. Makanan pokok maksudnya. Makan pokok ikan nasi. Jadi Nasi. mereka harus tetap konsumsi nasi sebagai makanan pokoknya sehingga tidak ada secara fisik tidak kelelahan. Kemudian konsumsi maaf misalkan tadi yang es gitu ya. Iya. Karena kurang baik. Memicu ya, Nah, memicu. itu juga memicu. Nah, artinya konsep kesurupan itu bukan hanya berhubungan dengan makhluk Gaib. gaib, Bukan. tapi dengan secara medis juga mungkin karena Ya. kekurangan energi. Iya, kan, betul, karena betul. kelelahan itu. Ya, menyikapi masalah kesurupan ya setiap kegiatan camping pasti saja terjadi. Tinggal kita mana yang kesurupan, mana yang kelelahan dan mana yang menghindari dari sesuatu. Jadi misalkan begini, aing capek mau milu jurit malam, pura-pura kesurupan. Nah, acting, Ada, dan betul. itu bisa membedakan, kita bisa Iya, membedakan iya, ya. iya. Apalagi di Pagar Nusa Trisukmajati. Keangkat juga ternyata. Luar biasa. Kita bisa membedakan mana yang benar-benar disentuh oleh Iya. disentuh oleh sesuatu yang gaib, mana yang secara psikologis dan mana yang lagi acting. Nah, itu. Luar Gitu. biasa. Ini secara mata batin dia. Ini menurut kacamata yang saya pakai. Kacamata ya. Bukan Nanti kacamata kalau udah batin. dilepas beda lagi. Beda lagi. kayak. Luar biasa nih. Ini ngomongin horor, ini cerita ini jadi siluman. Ya udah tuh. Tapi Oke. benar ada cerita tiba-tiba kamera mati. Ya udah itu Oh, berarti mati. itu mati Habis. berarti. Masih jalan. Masih jalan. Mati. Oh, berarti karena kelelahan. Kelelahan. Jadi karena kelelahan kita closing aja. Iya, udah siap. Tapi makanan pokoknya untuk teknologi ini berarti baterai. Baterai. Terus dia kadang-kadang juga lelah. Betul. Orang kan kadang suka dipijit. Iya. Sekali-kali Kasep dipijit. Udah. Diurut. Gimana caranya itu? Diurut gitu ya. Massage. Luar biasa. Terus biar ngisi kan kita juga kalau capek kan Ya. tidur di atas bantal. Nah, Betul. ini biar Ini ngisi lagi dicas. simpan di atas bantal. Oh, bukan Nanti kan dicas. energi lagi. Oh, Energi lagi. Luar biasa. Ya. Kacamatanya udah beda nih. Terima kasih. Silakan. Ya, sekali untuk kali ini vlognya sangat luar biasa. Ini ada konsep api unggun yang sangat luar biasa. Tadi juga sudah vlog tentang cerita jerit malam. Penting atau enggak sih gitu ya? Nah, terima kasih untuk sudah menonton di channel kami, channel Kuaran Ceri Gebang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Ceri Gebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.